semua, Shalom, salam guru hebat. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Maria Januaria Baik SPD. Saya merupakan mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Nusa Cendana. Hari ini bertempat di SMP Negeri 1 Mamboro di Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif untuk memenuhi tugas akhir ujian kinerja. Untuk praktik pembelajaran hari ini akan saya laksanakan di kelas 7A dengan materi aritmatika sosial. Berikut adalah rekaman video praktik pembelajaran saya. Saya mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Bersikap yang pantas dan layak untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut ayatnya berdoa mulai. Sampai kali Bapak, selamat. Baik, terima kasih Bisa. Berdiri dulu, jangan duduk. Ibu mau cek kerapihan. Coba perhatikan baju-bajunya sudah rapi? Sudah. Sudah bersepatu semua? Sudah. Oke, baik. Bagaimana di sekitar? Apakah sudah bersih? Sudah. Sudah rapi semua, sudah bersih. Kalau begitu sekarang silakan duduk. Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Ibu mau mengecek kehadiran siswa kelas 7A. Baik, ibu panggil namanya satu persatu. Fesli, ada ibu. Friendly, ada ibu. Baik, hari ini hadir semua ya. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalian ini sebagai generasi penerus bangsa, terlebih dahulu kita berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan siapa yang memimpin lagu nasional? Oke, Cipa. Silakan yang lain berdiri. Bersikap yang hormat. Siap. Kita mau menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Fesli. Baik, silakan dulu. Sebelum mulai pelajaran, ibu mau bertanya, untuk alat tulisnya sudah siap semua? Sudah, Bu. Pensil, penanya sudah ada? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan masuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang aritmatika sosial. Dengan fokus materinya hari ini yaitu tentang harga beli, harga jual, untung dan rugi. Materi aritmatika sosial itu masuk pada kompetensi dasar 3.9, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Ada penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto maupun kata. Lalu untuk kompetensi dasar 4.6-nya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan kata. Sudah jelas kompetensi dasarnya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah jelas, berikutnya adalah
indikator pencapaian kompetensi. Untuk IPK-nya ada 4 di sini yang mau kita pelajari hari ini, yaitu IPK 3.6.3 mengenal berbagai situasi terkait harga penjualan, harga pembelian, keuntungan dan kerugian. Lalu IPK 3.6.2 menganalisis berbagai situasi terkait harga penjualan, harga pembelian, keuntungan dan kerugian. IPK 4.6.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harga penjualan, harga pembelian, keuntungan dan kerugian. Lalu IPK 4.6.2 mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan harga penjualan, harga pembelian, keuntungan dan kerugian. Jelas. Berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mencakup model pembelajaran apa yang akan kita gunakan, lalu metode apa yang akan kita pakai selama proses pembelajaran, dan juga media apa yang akan kita gunakan. Di sini untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, dipadukan dengan metode diskusi kelompok, dan juga dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat mengenal berbagai situasi terkait harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, dan kerugian dengan benar. Lalu untuk tujuan pembelajaran kedua, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, dipadukan dengan metode diskusi kelompok, dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis berbagai situasi terkait harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, dan kerugian dengan benar. Lalu untuk tujuan pembelajaran ketiga, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, dipadukan dengan metode diskusi kelompok, dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harga pembelian, harga penjualan, keuntungan, dan kerugian dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung, serta memiliki sikap kritis kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan benar. Jadi, di tujuan pembelajaran ini, selain kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari ini, kalian juga diharapkan bisa memiliki sikap bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga mampu bersikap kritis, kreatif, serta berkomunikasi dan bekerja sama dengan benar. Sampai bagian ini sudah paham? Nah, untuk urutan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas dulu tentang berbagai situasi yang terjadi di lingkungan sekitar, tentang pembelian, penjualan, untung maupun rugi. Lalu kita akan menganalisis masalah-masalah tersebut, dan yang terakhir kita akan menyelesaikan berbagai persoalan mengenai harga pembelian, harga penjualan, keuntungan maupun kerugian. Sampai bagian ini untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, apakah sudah disampaikan dengan baik? Kegiatan selanjutnya, apakah kalian masih ingat dengan materi tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih ingat? Oke. Kalau kalian masih ingat, adakah yang bisa menjawab nilai keseluruhan itu apa? Oke, silakan Lisa. Silakan menjawab. Nilai keseluruhan adalah baik. Sudah ingat kembali tentang materi sebelumnya. Berikutnya ada soal. Misalkan harga satu dos mie itu misalnya yang pernah kalian beli sehari-hari atau ada yang punya dos di rumah. Satu dos mie misalnya di dalam dos itu isinya 30 bungkus, harganya itu adalah 90.000. Sederhana. Berarti itu adalah harga keseluruhan. Lalu kalian diminta bagaimana menghitung harga satu bungkus mie. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, Fesi angkat tangan. Silakan. Fesi, menurut Fesi harga satu bungkus mie itu berapa? 3.000. Dari mana Fesi tahu bahwa harganya itu 3.000? Caranya seperti apa? Caranya bagaimana? 3 kali 30. Kalau begitu belum tepat, karena 3.000 sendiri tidak tercantum di dalam soal. Sekarang fokus kita adalah kita melihat hal-hal yang diketahui di dalam soal. Bagaimana caranya? Yang lebih tepat. Ada yang bisa angkat tangan? Oke, coba Sani, silakan. 90.000 dibagi dengan 30 dapatnya 3.000. Oke, 3.000 per bungkus. Jadi benar yang dijawab oleh Festi tadi bahwa jawabannya itu 3.000, tapi cara penyelesaiannya belum tepat. Yang tepat itu seperti yang dijawab oleh Sani, bahwa untuk mendapatkan 3.000 itu caranya adalah 90.000 dibagi dengan 30 bungkus. Jadi dapatnya itu adalah 3.000 per bungkus. Pada bagian ini sudah paham? Sudah bisa mengingat kembali materi sebelumnya? Oke, kalau sudah bisa, sekarang ibu mau bertanya. Menurut kalian, apa manfaat dari mempelajari materi aritmatika sosial? Tadi kita sudah mengingat kembali tentang nilai keseluruhan, tentang bagaimana kalau misalnya kalian menghitung harga dari satu bungkus mie. Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira kalian tahu tidak apa manfaat dari kita mempelajari materi aritmatika sosial? Terkhususnya tentang harga pembelian, harga penjualan, keuntungan dan kerugian. Ada yang bisa menjawab? Baik, Rizin, silakan. Menurut saya itu dari pembelajaran tentang sosial itu kita bisa mengetahui keuntungan maupun kerugian. Oke, baik. Oke, misalnya sebagai pedagang, dia bisa memprediksi. Kira-kira kalau misalnya saya membeli suatu barang dengan harga misalnya 50.000, lalu kalau misalnya saya mau menjual supaya saya bisa dapat untung 10.000, kira-kira harganya berapa? Jadi dia bisa memprediksi sendiri. Itulah manfaat kita mempelajari materi tentang aritmatika sosial.
Iya. Kalau bisa dipahami, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, terlebih dahulu supaya kalian bisa lebih semangat, ayo kita berdiri, kita ice breaking. Oke, silakan berdiri. Terus semangat ya. Oke, harus berdiri bersama. Sudah berdiri semua? Baik. Ibu mulai. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy. Oke, sudah berdiri semua, jadi pasti bisa lebih semangat untuk kegiatan selanjutnya. Orientasi masalah. Kita akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi di sini ada tampilan seperti ini. Ayo mengamati. Ibu berikan waktu untuk kalian mengamati masalah yang ada di depan. Bisa kalian membacanya di dalam hati. Silakan. Kalian sudah membaca? Oke, di sini ibu mengharapkan kalian bisa berliterasi. Jadi pemanfaatan literasi itu diterapkan pada bagian ini, di mana kalian bisa membaca dan memahami masalah yang disajikan di PowerPoint. Sudah paham semua isi bacaan tadi? Sudah. Baik. Apa saja yang kalian dapatkan dari masalah yang tadi? Apa yang diketahui? Operasi sekolah menjual buku dengan harga 4.000 dan menjual pensil dengan harga 1.000. Oke, baik. Yang pertama, koperasi sekolah menjual buku tulis dengan harga 4.000 per buah dan 1.500 per batang. Lalu informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Satu pak buku yang berisi 10 buah dibeli dengan harga 30.000, kemudian satu kotak pensil yang berisi 12 batang dibeli dengan harga 12.000. Baik. Jadi ada informasi kedua bahwa satu pak buku tulis itu isinya 10 buah dibeli seharga 32.000, sedangkan satu kotak pensil isi 12 batang dibeli seharga 12.000. Oke, baik. Informasi-informasi tadi sudah kalian dapatkan. Selanjutnya, dapatkah kalian menentukan harga pembelian untuk satu buah buku tulis dan satu batang pensil? Kalau tadi kan pembelian untuk satu pak buku dan satu pak pensil. Kalau misalnya ibu bertanya untuk harga pembelian satu batang pensil dan satu buah buku tulis, apakah kalian bisa tahu jawabannya? Kalian sudah mempelajari materi tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit. Kalian bisa tahu? Apakah kalian bisa tahu? Nilai per unit dari pensil itu berapa? 1.000 rupiah. Dari mana 1.000 rupiah untuk satu batang pensil? Saya menjawab 1.000 rupiah. Bagaimana caranya? Dari 12.000 harga satu pak pensil yang berisi 12, jadi 12.000 dibagi dengan 12 batang. Oke. Jadi menghasilkan 1.000 rupiah. Oke, baik. Oke. Itu kalian memanfaatkan pengetahuan kalian yang sudah kalian dapatkan pada pelajaran sebelumnya. Berikutnya, menurut kalian keuntungan atau kerugiankah yang diperoleh dari hasil penjualan satu buah buku dan satu buah batang pensil? Menurut kalian, apakah dia mengalami koperasi itu mengalami keuntungan atau kerugian? Baik, ibu melihat bahwa teman-teman yang lain mereka sepertinya kebingungan. Supaya kalian bisa lebih jelas lagi memahami apakah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diperoleh, kita akan berdiskusi dalam kelompok untuk membahas masalah yang ada ini. Supaya kita bisa ketahui bersama apakah koperasi tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Bisa paham? Bisa. Baik, di sini ibu sudah membagi kalian ke dalam dua kelompok. Silakan kalian perhatikan namanya. Kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 juga ada 5 orang. Oke, silakan kalian bangun dan duduk di dalam kelompok. Silakan kalian duduk di dalam kelompok. Baik, sudah di dalam kelompok semua? Oke, nama yang pertama itu sebagai ketua kelompok. Jadi ketua kelompok 1 adalah Leslie, yang ketua kelompok 2 adalah Lisa. Selanjutnya, ibu akan membagikan kalian LKPD dan juga bahan ajar. LKPD ini yang akan menjadi penuntun kalian untuk mempelajari materi hari ini, supaya kalian bisa tahu apa itu keuntungan, apa itu kerugian, apa itu harga pembelian maupun harga penjualan. Nanti saat menggunakan LKPD, kalian bisa menggunakan bantuan bahan ajar yang dibagikan untuk melihat contoh soalnya ataupun materi. Ibu akan bagikan. Nanti ibu bagikan satu kelompoknya itu dapat 2 LKPD, tapi yang dikumpulkan nanti itu satu saja. Yang satu itu sebagai supaya teman-teman lain juga bisa melihat masalah apa yang disajikan. Ya, di depannya itu ditulis nama kelompok dan juga hari tanggal. Baik, ibu menjelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Bisa kalian perhatikan bersama di LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai harga jual, harga beli, untung dan rugi. Di bagian atas itu ada kelompok, di situ ditulis kelompok berapa. Lalu tanggal hari ini, tanggal 14 Desember 2022. Lalu, kalau sudah menuliskan yang bagian depan, kalian bisa membaca petunjuk penggunaan LKPD. Amatilah masalah yang disajikan oleh gurumu melalui LKPD. Diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan benar terkait semua hal yang dicantumkan dalam LKPD. Presentasikan hasil pekerjaan dan tugas kelompok yang diberikan gurumu di depan kelas. Sudah paham petunjuknya? Kalau sudah, silakan buka di halaman selanjutnya. Di situ ada nama kelompok, silakan ditulis namanya di situ. Kalau sudah selesai menulis, silakan membaca kembali kegiatan 1, lalu membaca pertanyaan-pertanyaan beruntun di belakangnya itu dan dijawab. Silakan. Silakan.
dalam kelompok. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya di ibu, supaya ibu bisa membantu kalian mengatasi kesulitan yang kalian hadapi. Jangan berdiskusi.
Selesai. Baik, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan pekerjaan kalian. Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 1 dan kegiatan 2, dan kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan 3. Silakan maju kelompok 1. Kelompoknya Kesri. Silakan maju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, maju semua. Silakan nanti kelompok 2 silakan menanggapi. Silakan menanggapi kelompok 2. Silakan yang kedua kelompok memberikan salam pembuka, memperkenalkan kami dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri kami. Jadi baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kegiatan 1 dan 2. Untuk kegiatan 1, dari masalah yang telah kami diskusikan, harga pembelian 1 buah buku tulis dan 1 batang pensil dari masalah di atas adalah harga pembelian 1 buah buku tulis sama dengan 32.000 dikurang dengan 10 buah menghasilkan
menghasilkan Rp3.200. Kemudian harga pembelian satu batang pensil sama dengan 12.000 dibagi 12 batang menghasilkan Rp1.000. 1.000. Terus harga penjualan satu buah buku tulis dan satu batang pensil dari masalah di atas adalah harga penjualan satu buah buku tulis adalah Rp4.000. Kemudian harga penjualan satu batang pensil adalah Rp1.500. Kemudian yang ketiga, selisih harga penjualan dan harga pembelian satu buah buku dan satu batang pensil adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Jadi 4.000 dikurang 3.200 menghasilkan 8.000. Kemudian menurut pendapat kalian, apakah koperasi sekolah tersebut mendapat keuntungan? Jika ya, tentukan besar keuntungan untuk penjualan satu buah buku dan satu batang pensil. Besar keuntungan dari satu buah buku adalah 8.000. Kemudian keuntungan dari satu batang pensil adalah 18.000. Jadi, keuntungan terjadi jika harga pembelian lebih kecil dari harga penjualan. Jika petugas koperasi menemukan ada 3 buah buku yang robek dari 10 buah buku yang ingin dijual, dan akhirnya petugas koperasi menjual 3 buku tersebut dengan harga Rp3.000 per buah, maka mereka akan mengalami kerugian, yaitu sebesar 600. Kenapa? Karena harga pembelian 3 buah buku, yaitu 3 dikali 3.200 menghasilkan 9.600. Kemudian harga penjualan 3 buah buku sama dengan 3 dikali 3.000 menghasilkan 9.000. Karena harga pembelian lebih besar dari harga penjualan, maka koperasi tersebut akan mengalami kerugian. Oke, baik. Cukup dulu sampai di situ dulu. Kita mengecek kembali untuk bagian pertama. Baik, untuk kelompok 2. Apakah dari jawaban teman-teman kelompok 1 ada yang mungkin tidak sesuai dengan jawaban kalian? Oke, silakan. Satu orang berbicara. Di nomor berapa? Di nomor 4. Baik, silakan Sani membaca nomor 4. Berikan alasannya kenapa? Kalau misalnya di nomor 4 itu kami mengambil di sini keuntungan itu dari satu buah buku dan satu buah pensil. Kalau misalnya dari kelompok 1 itu mengambil dari satu pak. Oke, baik. Sekarang kita klarifikasi kembali. Dari soalnya itu diminta satu pak buku atau satu buah buku? Satu buah buku. Jadi, yang seharusnya itu keuntungan dari satu buah buku. Keuntungan dari satu buah buku itu berapa? Rp800. Keuntungan dari satu buah pensil? Rp500. Jadi selisihnya itu berapa? 300. Keuntungan dari pensil dan dari buku. Sedangkan yang dikerjakan oleh kelompok 1, mereka menentukan keuntungan itu untuk satu pak buku dan satu pak pensil. Jadi kurang tepat menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi diperbaiki lagi kelompok 1. Jadi yang seharusnya yang dituliskan di dalam situ adalah satu buah buku dan satu batang pensil, bukan satu pak buku dan satu pak pensil. Bisa diterima kelompok 1? Kalau bisa. Oke, baik. Bagaimana klarifikasi antara kelompok 1 dan kelompok 2 sudah pas? Oke, karena sudah pas, ada tanggapan lain dari kelompok 2? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Berikutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 2 maju presentasi. Silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 saat ini ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Pertama, saya akan mempersilahkan membaca perkataan itu tadi. Silakan. Oke, pada tindakan 3 menyelesaikan masalah berkaitan dengan harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, dan kerugian. Jawablah soal berikut dengan tepat. Nomor 1, suatu barang dijual dengan harga Rp48.000 dan mengalami kerugian Rp6.200. Tentukan harga beli barang tersebut. Jawab. Diketahui harga jual Rp48.000, rugi Rp6.200. Ditanya harga beli. Penyelesaian. Harga beli sama dengan harga jual ditambah dengan rugi, yaitu Rp48.000 ditambah dengan Rp6.200 sama dengan Rp54.600. Jadi harga beli barang tersebut adalah Rp54.600. Baik. Jawaban dari nomor 1 itu harga belinya Rp54.600. Sama tidak jawabannya? Tidak. Baik, apa yang membuat perbedaan? Silakan satu orang dari kelompok 1 memberikan tanggapan. Kalau dari yang dikerjakan kelompok 2 itu hasil akhirnya itu Rp54.600. Kalau dari kita Rp54.200. Oke, baik. Yang tepat yang bagaimana? Kita coba diskusikan bersama. 48.000 ditambah 6.200. Di situ 200. Jadi harusnya yang tepat adalah 54.200. Baik, kita beri tindakan untuk kelompok 2 supaya lebih teliti dalam bentuk. Oke, silakan siapa Pak? Lanjut lagi nomor 2. Seorang pedagang memborong 3 kuintal salak dengan harga Rp1.050.000. Pedagang tersebut berhasil menjual salak 1,5 kuintal seharga Rp6.500 per kilo, 90 kilo seharga Rp5.000 per kilo, 20 kilo seharga Rp4.000 per kilo, 30 kilo seharga Rp3.500 per kilo, 5 kilo seharga Rp3.000 per kilo, dan sisanya busuk. Itulah keuntungan atau kulitnya pedagang tersebut. Jawab. Diketahui harga beli 3 kuintal 300 kg, harga jual 1,5 kuintal 150
kilogram. 150 kilogram kali dengan 6.500 rupiah sama dengan 975.000. Sementara harga jual 90 kilo itu 90 kilo kali dengan 5.000 menghasilkan 450.000. Harga jual 20 kilo kali dengan 4.000 menghasilkan 80.000 rupiah. Harga jual 30 kilo kali dengan 3.500 menghasilkan 105.000. Harga jual 5 kilo kali 3.000 sama dengan 15.000. Banyaknya salak yang busuk itu 5 kilo yang busuk. 5 kilo yang busuk karena ditanya keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang. Penyelesaian. Harga beli 1.500.000, harga jual 1.625.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka penjual akan mengalami keuntungan sebesar 125.000. Oke, baik. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Sama? Bedanya di mana? Harga beli sebesar 1.050.000 rupiah, kemudian harga jual itu harga 1.425.000 rupiah. Karena harga beli lebih kecil daripada harga jual, pedagang itu mengalami keuntungan sebesar 575.000. Oke, bedanya itu di besar keuntungannya. Besar keuntungan yang dijawab oleh kelompok 1 adalah 575.000 rupiah. Sedangkan yang dijawab oleh kelompok 2 berapa? 125.000. Antara 600.000 ke 50.000, selisihnya jauh sekali. Jadi yang tepat itu harusnya berapa? 575.000 rupiah. Diperbaiki kelompok 2. Lebih teliti lagi ya. Oke, apakah ada tanggapan lain dari kelompok 1? Sebenarnya bisa benar karena mereka salah satu harga beli sebenarnya 1.500.000. Oke, tidak teliti karena mereka tidak menulis secara tepat sesuai yang ada pada soal. Bisa lebih teliti lagi nanti kelompok 2? Oke, kalau bisa sekarang silakan mengakhiri. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sudah duduk semua. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit. Ibu akan mengklarifikasi sedikit. Kalian sudah mempresentasikan tadi secara baik. Walaupun ada beberapa yang kurang teliti, tapi sudah diperbaiki bersama tadi. Sekarang Ibu akan membahas lagi bersama mengenai hubungan antara harga beli. Yang pertama, hubungan harga beli, harga jual, dan untung. Oke, hubungan antara harga beli, harga jual, dan keuntungan. Tadi, kalau misalnya kita mau mencari harga beli, berarti bagaimana? Harga beli itu harus lebih kecil daripada harga jual. Berarti hubungan antara harga beli, harga jual, dan untung adalah harga jual dikurang dengan untung. Benar tidak? Oke, berikutnya harga jual. Harga jual, harga beli ditambah dengan untung. Lalu untung sendiri bagaimana? Harga jual kurang harga beli. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa dapat supaya pedagang atau orang yang menjual itu bisa mendapatkan keuntungan, maka harga jual itu harus lebih besar daripada harga beli. Keuntungan bisa diperoleh jika harga jual lebih besar dari harga beli. Bisa paham dari materi yang kita pelajari. Bisa dipahami? Bisa pahami kelas 7A? Bisa, boleh. Kalau bisa, bagian berikutnya kita akan masuk di bagian soal evaluasi. Nanti sini kalian tuliskan di sini ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai penilaian pengetahuan dan keterampilan kalian. Jadi kalian menuliskan di sini, sambil kalian mengerjakan bersama anak yang tadi juga ibu akan menilai penilaian sikap kalian, apakah kalian bekerja sama, bertanggung jawab tidak dalam berdiskusi. Oke? Kalian silakan menuliskan nama kelompok di situ. Baik, ada 2 pertanyaan. Silakan ditulis. Setelah itu nanti dikumpulkan. Soal yang pertama, seorang pedagang membeli telur dengan harga 18.500 per kilogram. Telur itu kemudian dijual dengan harga 20.000 per kilogram. Jika pedagang tersebut berhasil menjual 15 kilogram telur, berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Ditulis dulu yang diketahui, ditanya dengan baik. Langsung tulis diketahui ya. Diketahui untuk nomor 1 itu harga pembeliannya berapa, harga penjualannya berapa. Jika dia menjual 15 kg, maka keuntungannya berapa? Oke, silakan kita punya jadi ini. Terus terang kita ini.
Oke, sudah. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul dan kembali ke tempat duduk. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Silakan dikumpul, ayo kumpul di sini. Ayo kita kumpul ke depan. Dikumpul ke depan sekalian dengan LKPD tadi. LKPD, sekalian dengan LKPD. Ayo kelompok 1 silakan. Silakan. LKPD yang minta. Karena ada itu dia dijadikan sebagai media kepada belajar rumah. Kumpulkan LKPD. LKPD yang fix tadi. Oke. Oke, LKPD yang ready ya. Mana tempat jawaban dari kelompok 1? Oke, ini jawaban dari kelompok 1. Oke, berikutnya yang kelompok 2-nya. Oke, nanti ini Ibu akan mengecek sebagai tempat evaluasi kalian. Sejauh mana pemahaman kalian pada materi kita hari ini. Silakan duduk, mau ada depan semua. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kita akan merangkum seluruh pembelajaran kita hari ini. Jadi, harga pembelian itu apa? Ada yang bisa membaca? Harga pembelian adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Oke, seperti tadi yang kalian sudah tuliskan tadi, harga pembelian itu adalah harga untuk barang yang dibeli. Harga penjualan bagaimana? Harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Oke, berikutnya untung. Yang lain lagi yang baca. Oke, untung. Di sini adalah penjualan harga pembelian. Untung adalah laba. Untung adalah laba harga penjual dengan harga pembelian. Untung terjadi jika harga penjualan lebih
dari harga pembelian. Oke, sekarang rugi. Rugi adalah selisih antara harga Jual dengan harga beli. Oke, selisih antara harga jual dan harga beli. Rugi terjadi jika Jual dan selisih dari harga begitu dari harga beli. Bagaimana sudah bisa paham materi kita hari ini? Sudah. Keuntungan terjadi jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. sedangkan kerugian terjadi jika Harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. oke, atau harga pembelian lebih besar dari harga penjualan atau harga penjualan lebih kecil dari harga beli. Sampai bagian ini bisa paham? Bisa paham kelas 7A? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa paham, materi ibu berharap materi yang kita pelajari ini bisa kalian manfaatkan saat kalian pulang ke rumah. Saat misalnya yang punya kios, misalnya Ririn yang punya kios di rumah, jangan sampai mamanya sudah beli jajan yang harganya 10.000 lalu dia jual kembali dengan harga 9.000, nanti rugi yang ada. Tapi jualan dengan harga yang lebih tinggi supaya bisa mendapatkan keuntungan. Bisa paham? Atau Eliko juga sama punya kios di rumah. Bisa manfaatkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan hari ini untuk kehidupan sehari-hari. Bisa paham? Oke, berikutnya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran kita? Senang. Oke, senangnya kenapa? Karena kita bisa mendapatkan Oke, keuntungan maupun kerugian. Lalu apa yang harus dipertahankan dalam kegiatan pembelajaran hari ini untuk pembelajaran kita selanjutnya? Apa? Tetap semangat dan ceria. Oke, tetap semangat dan ceria. Selanjutnya apa lagi? Apakah kita tetap menggunakan metode diskusi? Ya, Oke. Lalu apa yang harus dihilangkan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada, Bu. Oke, baik. Kalau misalnya pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian, berikutnya ada tugas. Nanti kalian kerjakan saja di rumah. Nanti ibu akan membagikan soalnya kepada kalian. Kalian melanjutkan untuk mengerjakan di rumah. Oke. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar tentang diskon, bruto, neto maupun tara. Itu untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham kelas 7A? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, sekarang ibu ada kata motivasi. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Jadi belajarlah sebanyak-banyaknya hari ini sebagai bekal untuk hari esok. Apalagi sekarang kalian masih di sekolah menengah pertama, belajar yang rajin supaya nanti suatu saat nanti 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian kalian menjadi orang yang sudah bisa berguna bagi bangsa maupun negara ataupun masyarakat kita dan juga orang tua. Bisa paham kelas 7A? Bisa. Kalau bisa, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri, satu orang memimpin doa. Silakan. Oke, silakan berdiri. Silakan. Ayo, bersikap yang panas untuk berdoa. Oke, sebelum pulang kita bersama supaya lebih efisien. Silakan.